Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Aditya Saputra dengan NIM 312410196. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengembangan algoritma QE. Pendahuluannya, algoritma QE atau antrian merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out. Jadi elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam QE akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. QE banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengelolaan tugas, sistem operasi, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Lalu ada 4 tipe QE. Yang pertama, QE sederhana, yang kedua circular QE, yang ketiga priority QE, dan yang keempat adalah DQE. Yang pertama, QE sederhana, artinya QE ini adalah QE yang paling standar yang digunakan menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Yang kedua, circular QE, QE yang diimplementasikan secara melingkar untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Yang ketiga, priority QE, QE yang elemen-elemennya memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas yang lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat, atau yang terakhir adalah DQE, double-ended QE, artinya QE yang memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen di kedua ujungnya. Lalu ada karakteristik dari QE ini. Operasi hanya dapat dilakukan di dua ujung. NQE artinya menambahkan elemen di bagian belakang antrian, dan DQE artinya menghapus elemen dari bagian paling depan antrian. Lalu bersifat FIFO, ya FIFO, first in, first out. Lalu kita akan mengimplementasikan QE ini dalam bahasa pemrograman Python. Oke, jadi kita akan mengimplementasikan QE ini dalam bahasa pemrograman Python. Ini adalah codingan yang telah saya buat. Saya sengaja menyingkatnya agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Ini juga merupakan materi dari dosen kita yang telah saya selesaikan agar menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Ini adalah codingannya dan kita akan run terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil output dari codingan yang telah saya run. Jadi, kita analogikan seperti ini. QE itu adalah satu lingkup ruangan. Kita di sini memiliki tugas memasukkan elemen lain di dalam ruangan tersebut, di dalam QE ini. Jadi, yang seperti saya jelaskan tadi, kalau QE ini itu adalah sistem antrian. Jadi, apapun yang akan masuk ke dalam ruangan yang telah kita buat, itu harus mengeluarkan terlebih dahulu apa yang ada di depan antrian tersebut. Karena prinsip QE ini adalah jika ada yang masuk dari belakang, maka yang elemen terdepan ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi kita memiliki Q, A, B, dan C. Nah, tugas di sini kita itu mempunyai tugas memasukkan elemen D di dalam elemen Q ini. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu kita harus mengeluarkan terlebih dahulu elemen A. Jadi kita harus menghapus dulu dengan cara remove elemen, print elemen yang dikeluarkan, remove elemen, lalu print QE telah di QE, artinya QE ini, QA ini setelah dihapus. Jadi prosesnya elemen pertama yaitu A dikeluarkan dari antrian. Jadi QE yang tersisa atau QE setelah dioperasikan yaitu QE B dan C ini. Lalu kita akan memasukkan elemen D. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ketik QE appended D, lalu print QE setelah menambahkan elemen baru, list QE. Prosesnya elemen D ditambahkan ke belakang antrian, lalu QE setelah dioperasikan yaitu B, C, dan D. Loh, kenapa A-nya hilang? Loh, kenapa tetap 3? Bukannya setelah ditambahkan itu harusnya ada 4? Oke, saya jelaskan. Karena prinsip QE ini adalah antrian, jadi elemen yang A ini itu sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Karena jika belum dikeluarkan elemen A ini, maka elemen D ini tidak akan bisa masuk karena antriannya sudah penuh. Antriannya sudah ada 3 di dalam satu ruangan yang kita buat tadi. Kecuali kita membuat ruangan 4, mungkin kita baru masukkan 3, maka D ini akan mudah masuk gitu. Jadi ketika D ini akan masuk, maka si A ini harus keluarkan terlebih dahulu. Makanya tadi setelah dikeluarkan, elemen yang tersisa adalah 2, B dan C. Nah, setelah elemen D ini ditambahkan, maka Q ini terdapat
3 buah elemen, yaitu B, C, dan D. Lalu tugas kita selanjutnya adalah memasukkan elemen E. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang pertama tadi. Jadi kita harus mengeluarkan dulu elemen B-nya. Kenapa B yang dikeluarkan? Karena B ini sekarang berada di paling depan. Karena A tadi sudah dikeluarkan, maka B ini adalah yang paling depan. Jadi ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Caranya masih sama. Kita remove elemen, lalu kita print elemen yang dikeluarkan, remove elemen, lalu print QE setelah di QE. Artinya B ini telah dikeluarkan. Lalu Q yang tersisa setelah dioperasikan yaitu C dan D. Nah, ketika elemen ini sudah sisa 2, artinya masih ada satu slot kosong lagi. Kita bisa menambahkan elemen yang kita inginkan, yaitu elemen E. Bagaimana caranya? Tentu sama seperti cara yang pertama tadi. Caranya adalah QE appended. Nah, appended ini artinya kita masukkan elemen apa ini? Elemen E. Nah, setelah kita ketik itu, maka kita harus mengetik print QE setelah menambahkan elemen baru. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, setelah dioperasikan, elemen E ini ada di belakang dari elemen D. Yang artinya C ini sekarang berada di elemen terdepan. Jadi, elemen pada Q ini sekarang adalah C, D, dan E. Nah, yang terakhir, kita mempunyai tugas memasukkan elemen F. Bagaimana caranya? Ya, tentu sama seperti yang sudah kita coba tadi, yaitu kita harus mengeluarkan dulu elemen terdepannya, lalu kita mempunyai 2 elemen di dalamnya, lalu kita bisa memasukkan elemen terakhir di belakangnya. Caranya, kita remove elemen, print elemen yang dikeluarkan, lalu print QE setelah di QE. Jadi apa sih yang kita hapus kali ini? Jadi kita akan menghapus elemen C. Jadi setelah dioperasikan, elemen itu hanya tersisa 2, elemen D yang ini dan E. Nah, setelah ini dikeluarkan, kita bisa masukkan elemen F ini dengan gampang karena kita mempunyai ruang kosong di belakang E ini. Jadi ini adalah D ini sekarang menjadi elemen terdepannya dan F ini adalah elemen yang di belakangnya. Begitupun seterusnya ketika kita akan menambahkan elemen-elemen baru. Kita harus mengeluarkan elemen yang depan dulu, baru kemudian kita bisa menambahkan elemen di belakangnya. Oke, mungkin itu saja. Kesimpulannya, QE adalah struktur data yang sangat berguna dalam berbagai aspek pengembangan sistem. Memahami tipe-tipe QE dan cara pengembangannya dapat membantu kita mengimplementasikan solusi yang lebih efisien dalam berbagai konteks. Circular QE dan Priority QE adalah dua pengembangan yang sering digunakan dalam optimasi memori dan pengelolaan prioritas. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.